Sinar hangat matahari bersinar dari timur saat Long Jie dan Long Kui memimpin ratusan paviliun naga terselubung menjaga kembali ke cabang. Bahkan rasa lelah tidak bisa menyembunyikan kesombongan yang mereka bawa. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran dengan lembah neraka, tetapi juga melakukannya dengan spektakuler. Long Jiu, dengan tetua ketiga dan kelima, berdiri di gerbang menyaksikan kepulangan mereka dengan korban yang dapat diabaikan. Paman, Long Jie dan Long Kui membungkuk sambil tersenyum. Tiga tetua senang. Kui kecil, Jie, bagaimana pertarunganmu? Long Kui adalah orang pertama yang melaporkan. Seperti yang diprediksi para paman, setelah kamu mengejar para tetua dari lembah neraka, kekuatan besar datang untuk menyerang kami saja. Untuk dikalahkan oleh kami, nyaris sedikit pembudidaya tempering tulang yang lolos. Bagus sekali. Long Jiu meneriakkan persetujuannya, peningkatanmu sangat bagus akhir-akhir ini. Luar biasa bagi kamu untuk tidak hanya memimpin tim kamu sendiri tetapi juga untuk memusnahkan musuh. Petik 2. Kakak ketiga, ketika kamu kembali ke perkebunan, pastikan untuk melaporkan jasa keduanya kepada Pavilion Lord. Hahaha. Tawa Long Jiu mengguncang udara seolah-olah dia terbebas dari tekanan tahun-tahun terakhir. Penatua ketiga membelai jenggotnya sambil tersenyum. Jasa besar yang dicapai keduanya untuk paviliun naga terselubung ini adalah yang pertama dalam hidup mereka. Pencapaian seperti itu selalu diikuti dengan rasa hormat dan kebanggaan. Oh, benar. Sesepuh ketiga mengerutkan alisnya. Apakah kamu tahu apa penyebab ledakan hebat tadi malam? Long Jie dan Long Kui juga bingung. Suara itu mengguncang dunia dan aku pikir itu dari pertarungan tetua ketiga dengan tetua lembah neraka. Bukan, Long Kui bertanya. Ekspresi ketiga tetua berubah serius saat mereka menggelengkan kepala. Ledakan itu mengguncang hati semua orang tadi malam, langsung menjadi misteri tentang apa penyebabnya. 19.459.002. Oh, bukankah klan Luo tetap bersembunyi di halaman kecil mereka selama ini? Ayo tanyakan pada mereka. Long Jiu menamparkan kepalanya saat dia menoleh ke tetua ketiga. Mengangguk, tetua ketiga berjalan ke arah halaman kecil, diikuti oleh yang lainnya. Long Kui menyeringai, pertempuran pasti terjadi. Begitu brutal tadi malam sehingga klan kecil seperti mereka bahkan takut untuk menjulurkan kepala mereka. Mereka mungkin tidak melihat apa-apa. Tidak ada yang berbicara sementara Long Jie menggelengkan kepalanya. Mereka jelas menyetujui pendiriannya, karena mereka pergi ke sana hanya untuk meminta petunjuk. Ketika mereka tiba di depan ruang tamu halaman kecil, mereka melihat anggota klan Luo berdiri di depan pintu Zuo Fan dengan wajah khawatir. Bersama mereka ada 3 orang lagi dan satu di antara mereka berada di Provon Heaven Stage. Tidak mungkin kemarin karena ketiga tetua terkejut, bergegas untuk memberi hormat kepada Lei Yuntian. Bolehkah aku menanyakan nama saudara? Long Jiu menatapnya sambil bingung. Kapan klan Luo mendapatkan ahli? Lei Yuntian membalas gerakan itu karena dia tahu kekuatan pavilion naga terselubung. Aku Lei Yuntian dari Gunung Blackwing. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan pavilion naga terselubung yang terkenal. Aku beruntung bisa bertatap muka dengan para tetua. Long Jiu mengangguk. Setelah tinggal di Windegaze City begitu lama, dia tahu kota itu memiliki banyak klan dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Tapi hanya klan Sun yang baru didirikan bersama dengan klan Luo sebelumnya, klan Chai dan klan Lei Gunung Blackwing yang menjadi klan pertama. Tentu saja, ini berlaku untuk kota kecil seperti kota Windegaze, tidak termasuk 7 rumah.
Karena klan Lei sekarang memiliki ahli surga yang mendalam, pengaruh Gunung Blackwing akan berkembang tidak seperti sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Bone Tempering Stage dan Profound Heaven Stage hanyalah satu tahap yang terpisah, fakta bahwa sebuah klan memiliki ahli Profound Heaven sebagai pengawas sekarang menjadi klan kelas 2 di benua ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan seperti itu hanyalah klan kelas 3 atau yang jatuh. Klan Lei sekarang dapat dianggap sebagai klan paling menonjol di Windegaze City. Kepala klan Lei, aku ingin tahu siapa kamu? Long Jiu mengamati orang-orang yang berkumpul di depan kamar Zuo Fan. Lei Yuntian menghela nafas. Stuart Zuo terluka tadi malam dan tidak jelas apakah dia akan selamat. Apa? Tempat ini juga diserang? Penatua ketiga terkejut. Dia mengira Long Jie dan Long Kui telah memblokir semua orang di lembah neraka tadi malam, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Apakah mereka menyiapkan dua tim? Tiba-tiba mendengus jijik datang dari belakang. Bukankah Zuo Fan selalu bertingkah begitu tinggi dan perkasa? Bukankah dia membanggakan dia akan melampaui 7 rumah dalam 10 tahun? Sangat tidak berguna, hanya berakhir di ranjang kematiannya dari sekelompok pencuri. Klan Luo dan klan Lei semua memelototi pembicara, tetapi Long Kui hanya memutar matanya. Tenang, Kui kecil. Long Jiu memelototinya dan Long Kui terpaksa tetap diam. Melihat meminta maaf kepada Lei Yuntian, Long Jiu berbicara, maafkan perilakunya yang gegabah. Siapa yang bisa, cukup kuat untuk melukai Zuo Fan ke keadaan seperti itu bahkan dengan ahli surga yang mendalam seperti dirimu melindunginya? Apa, aku melindunginya? Lei Yuntian terkejut. Tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Aku malu untuk mengatakan bahwa aku baru saja maju tadi malam dan masih kekurangan kekuatan untuk membela Stuart Zuo. Bagi yang lain, Lei Yuntian adalah yang terkuat di sini dan itu wajar baginya untuk melindungi semua orang. Tapi hanya dia yang paling jelas tentang siapa yang melindungi siapa tadi malam. Tapi musuhnya adalah ahli surga mendalam yang menyebut dirinya Penatua Yun. Apa? Yu Yunxing? Penatua ketiga dan Long Jiu terkejut ketika yang pertama bergumam, aku tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan datang. Tapi kemudian dia berbalik dengan gembira pada Lei Yuntian, saudara Lei, kamu menakjubkan. Pria itu adalah salah satu dari 12 tetua lembah neraka, setelah memasuki tahap surga yang mendalam selama beberapa dekade. Namun kamu baru saja maju ke Profound Heaven Stage dan mengalahkannya. Benar-benar mengesankan. Dua tetua lainnya juga menunjukkan kekaguman mereka. Lei Yuntian tersipu dan berkata sambil batuk, penatua ketiga melebih-lebihkan. Aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Lalu bagaimana kalian semua melewati malam tanpa cedera? Long Jiu bertanya. Menggaruk kepalanya, Lei Yuntian melihat ke pintu Zuo Fan, ini semua berkat Stuart Zuo. Jika bukan karena dia, semua orang di sini niscaya akan binasa. Petik 2. Maksudmu Zuo Fan menahan Yu Yunxing sendirian, sepanjang malam? Semua orang tercengang, Long Kui disertakan. Tapi dia hanya seorang kultivator kondensasi Qi. Long Jiu membantah. Lei Yuntian mengangkat bahu bingung, aku jelas tentang itu, tapi jadi apa? Kata-kata terakhir mencekik Long Jiu. Lei Yuntian mengatakannya seolah-olah itu adalah kejadian umum bagi seorang pembudidaya Qi kondensasi untuk melawan seorang pembudidaya surga yang mendalam sepanjang malam. Dan, sesepuh ketiga mengepalkan tinjunya, menatap Lei Yuntian. Maksudmu memberitahu kami Zuo Fan memaksa penatua Yu Yunxing mundur? Mundur?
Mengernyit, Lei Yuntian menunjukkan sedikit ketakutan saat dia menghidupkan kembali acara tadi malam. Kamu terlalu meremehkan Zuo Fan. Meremehkan? Bagaimana? Bahkan jika seseorang menjelajahi benua, apakah dia akan pernah menemukan contoh di mana seorang pembudidaya kondensasi Qi memaksa ahli surga yang mendalam untuk mundur? Kami hanya membuat yang paling masuk akal tebak. Namun bahkan ini terlalu dilebih-lebihkan yang bahkan Zuo Fan tidak akan percaya. Jika bukan karena kamu menyebutkannya, kami tidak akan pernah memikirkan ide seperti itu. Tiga tetua menelan ludah, dengan hati di tenggorokannya. Orang bodoh itu bahkan tidak punya waktu. Melarikan diri, terbunuh dalam satu gerakan oleh Zuo Fan. Lei Yuntian menghela nafas. Apa? Para tetua tercengang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Long Kui dan Long Jie juga sama. Tercengang. Tangan Long Jiu mulai menggigil tanpa sepengetahuannya. Apakah kamu mengatakan Zuo Fan berada di balik ledakan besar tadi malam? Dia membunuh sesepuh surga mendalam lembah neraka dan keluar dengan luka ringan? Lei Yuntian melihat ekspresi bersemangat mereka dan ingin mengangguk, tetapi malah mengerutkan kening dengan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Long Jiu cemas dan auranya bocor, memaksa yang lain mundur beberapa langkah. Lei Yuntian menghela nafas, sudah kubilang jangan meremehkan anak itu. Dia membunuh tetua lembah neraka, tetapi tidak dengan biaya cederanya. Hanya Yuan Qi-nya yang habis. Itu tidak mungkin. Dia keluar tanpa cedera. Long Jiu babak belur dengan kejutan satu demi satu yang bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia bisa terluka? Bam! Zuo Fan yang pucat membanting pintu terbuka dan membentak Long Jiu. Bukankah karena kamu, Bang Jiu? Zuo Fan. Ada yang kaget. Ada yang senang, ada yang kagum, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan keraguan saat mereka menoleh ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Yunchang khawatir. Baiklah pantatku. Zuo Fan mendengus saat dia memelototi semua orang yang hadir. Ini aku mencoba mempertahankan hidupku dan kalian harus menyalak terus-menerus. Kamu pikir seseorang bisa sembuh seperti ini? Mereka semua mulai malu dan menundukkan kepala. Hanya tiga tetua yang menatapnya bingung. Zuo Fan diam-diam mendengus, Bro Jiu, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku terluka? Itu semua karena dia. Zuo Fan mengeluarkan mayat dingin yang mengejutkan mereka semua. Yang paling terkejut, tentu saja, adalah tiga tetua. Condor Jian Fan. Ketakutan di mata Jian Fan tidak hilang bahkan setelah kematiannya dan terlihat jelas oleh semua orang saat mereka melihat mayatnya yang tergeletak kaku di tanah. Kematian macam apa yang bisa membangkitkan ekspresi seperti itu dari monster yang berkeliaran di benua tanpa halangan? Bagaimana? Condor Jian Fan sebenarnya sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Long Jiu terkesima dan terbata-bata. Zuo Fan mencibir, apakah ada kebutuhan untuk bertanya kapan aku yang mengeluarkan mayatnya? Mereka semua memandang Zuo Fan dengan tatapan tajam. Mata orang asing, masing-masing menebak seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya. Monster ini bahkan lolos dari serangan gabungan tiga tetua paviliun naga terselubung. Aku tahu bahwa ada dendam mendalam di antara dia dan saudara Jiu. Karena aku kebetulan bertemu dengannya, aku membunuhnya. Menjentikkan debu imajiner dari dirinya sendiri, Zuo Fan tersenyum, Bro Jiu, tolong jangan tersinggung karena ikut campur dalam urusanmu. Bagaimana bisa? Long Jiu terengah-engah dan sedang menatap mayat itu dengan mata merah. Monster ini menghancurkan mata dan masa depanku.
Aku hampir tidak bisa menahan diri dari meminum darahnya dan memakan dagingnya. Bagaimana aku bisa menyalahkan kamu karena membalas dendam menggantikan aku? Saudara Zuo. Tiba-tiba, Long Jiu menangkupkan tangannya. Mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai bersumpah saudara. Selama kamu berada di domain aku, kamu hanya perlu bertanya dan aku akan melakukannya. Bro Jiu terlalu sopan. Aku hampir tidak melakukan apa-apa. Zuo Fan menepisnya dengan lambaian, tetapi gerakan kecil itu menggerakkan lukanya dan meringis. Long Jiu muncul di sebelahnya dalam sekejap. Jangan bergerak saudara, ini beberapa pil pemulihan. Dalam 3 hari kamu akan bangun. Long Jiu mengeluarkan beberapa botol kecil dan meletakkannya di tangan Zuo Fan. Dengan kepedulian Long Jiu, para tetua lainnya menatap Zuo Fan dengan takjub. Long Kui cemberut, merasa hatinya terendam dalam cuka. Mereka baru saja memusnahkan orang-orang lembah neraka dan mendapatkan pahala besar, bahkan ketiga tetua sangat gembira. Namun itu tidak berarti dibandingkan dengan Zuo Fan yang membunuh 2 orang neraka sesepuh lembah. Siapa yang tahu trik apa yang dia lakukan untuk menjadi begitu beruntung dan merebut kepala mereka? Bagaimana mungkin seorang pembudidaya kondensasi Qi pernah membunuh seorang ahli surga yang mendalam? Long Kui bergumam cemburu, tetapi semua orang mendengarnya. Penatua ketiga melotot tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Namun Zuo Fan tertawa, memang benar bahwa aku beruntung bertemu dengan sesepuh yang satu ini dan mendapatkan kepalanya. Sebenarnya nasib buruk. Karena aku baru saja membunuh seorang ahli surga yang mendalam dan keluar dari Yuan Qi. Tapi ini juga membuatnya meremehkanku. Bagaimana lagi aku bisa membunuh tetua Jian yang terluka? Jika itu lain waktu, bukankah tetua akan membunuhku hanya dengan lambaian tangannya? Tadi malam aku memiliki nasib buruk. Tidak seperti beberapa orang, yang hanya harus memimpin anak buahnya untuk memastikan keselamatan mereka. Zuo Fan menghela nafas saat wajah Long Kui memerah. Kamu, Lei Yuting terkikik. Dia jelas tentang apa yang terjadi tadi malam. Zuo Fan memang luar biasa, memaksa yang lebih tua untuk bertindak sesuai keinginannya. Tapi dia luar biasa, kejadian seperti itu tidak akan terulang setiap saat. Zuo Fan mengatakan itu hanya untuk membenci Long Kui. Aku lebih baik dan lebih kuat darimu. Jasa aku juga lebih besar. Semua berasal dari satu pukulan yang ditempatkan dengan baik. Meskipun kamu hanya bisa mengoceh mulut kamu. Kurung siku tutup. 3 tetua tertawa ketika mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zuo Fan berhasil menjatuhkan ahli surga yang mendalam hanya melalui cara khusus dan bukan seperti bagaimana dia membunuh karena dia bertemu dengannya. Tapi faktanya tetap, dia membunuh 2 ahli seperti itu dalam satu malam, mengguncang inti para tetua. Oh Jiu, hati-hati. Dari luka saudara Zuo, kami juga akan menambahkan beberapa ratus penjaga di sekitar tempat itu sementara aku dan saudara Wu melapor kembali ke perkebunan. Kita harus memberitahu Tuan Pavilion. Long Jiu mengangguk sementara Long Kui dan Long Jie membeku. Mengapa bahkan tetua ketiga memanggil saudara Zuo Fan? Zuo Fan beradaptasi dengan perubahan pada tempat. Bro San, Bro Wu, hati-hati. Tersandung, tetua ketiga dan kelima menggelengkan kepala dengan cemas. Oh Jiu benar. Bakat terbesar anak ini adalah membaca hati. Setelah mereka pergi, Long Jiu dan yang lainnya membantu Zuo Fan kembali ke kamarnya. Long Jie dan Long Kui pergi untuk menangani keamanan tambahan di halaman kecil. Di tempat tidur,
Zuo Fan mengatur napasnya dan bertanya, semuanya pergi, aku harus berbicara dengan Bro Jiu sendirian. Ketika orang-orang pergi, Long Jiu bertanya-tanya apa yang ingin diketahui. Zuo Fan begitu mendesak. Bro Jiu, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Long Jiu hanya tertawa, saudaraku, aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu. Tetapi klan Luo tidak memiliki apapun yang bisa membuatku tertarik. Atau apakah kamu memiliki susunan kuno lainnya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dalam mimpimu. Arai itu sendiri bernilai minimal 10 juta. Apakah kamu pikir mereka mudah didapat? Tapi aku yakin kamu akan menyukai hadiah ini. Zuo Fan mengeluarkan sebuah tas. Mengernyit, Long Jiu tidak mengerti sampai Zuo Fan membuka tas dan seekor gagak mendarat di bahunya. Gagak pemakan jiwa Jian Fan? Benar. Sejak orang tua itu meninggal, gagak ini tidak ada seorang pemilik. Aku yakin Bro Jiu tidak perlu waktu lama untuk mengubahnya menjadi hewan rohmu. Selalu ada untuk melindungimu. Mata Long Jiu mulai berkilat. Judul Godeye Long Jiu kehilangan semua kekuatannya sejak matanya dirampok. Sekarang dia memiliki gagak, seolah-olah dia memulihkan mata mistiknya. Saudaraku, terima kasih atas niat baikmu. Mata Long Jiu bergetar karena rasa terima kasih yang tulus. Zuo Fan melanjutkan, Bro Jiu, hanya ada satu hal yang aku tidak jelas. Karena kamu melatih satu mata di mata emas petir ungu, mengapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain? Saudaraku, mata mistikku ini diperoleh melalui pertemuan kebetulan. Kesempatan sekali seumur hidup. Long Jiu menghela nafas mengingat masa mudanya. Mata mistik ini tidak dikembangkan melalui metode kultivasi dari paviliun naga terselubung. Itu adalah sesuatu yang aku temukan melalui keberuntungan. Long Jiu menganggap Zuo Fan sebagai salah satu teman terdekatnya. Dengan demikian, ia menjadi pendengar pertama dari rahasia yang Long Jiu telah kubur begitu lama. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang 3 zona bahaya di benua ini? Setelah Zuo Fan menggelengkan kepalanya, Long Jiu tersenyum. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau melintasi benua, kecuali 3 zona bahaya. Terlepas dari kekuatanmu, kamu akan menemukan ketidakberdayaan melawan bahaya di sana. Petik 2. Zuo Fan mengangguk dari betapa seriusnya penampilan Long Jiu tetapi tidak mengambil peringatan dalam hati. Zonanya adalah ngarai petir, gunung es, dan lubang api. Long Jiu menatap Zuo Fan dengan serius, tetapi kemudian tertawa pada akhirnya. Sudahlah, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu masih tidak bisa. Hanya jika keberuntungan kamu sangat tinggi, kamu akan memasukinya. Mengapa? Karena zona ini muncul secara acak. Hari ini, mereka mungkin berada di timur dan besok di barat. Terlepas dari mana mereka turun, itu akan menyebabkan tornado mengerikan yang menarik semua orang yang berani mendekat, sementara juga menjebak mereka di dalam. Itu pasti susunan yang telah dikerahkan oleh seorang ahli. Jika seseorang tidak tahu bagaimana susunan itu bekerja, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menemukan pintu masuknya. Zuo Fan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa keluar? Long Jiu mengangguk dengan tatapan yang dalam, kamu pintar, saudaraku. Ya, di masa muda aku kebetulan berada di Lightning Canyon. Pada saat itu, tornado menyapu aku dan yang bisa aku lihat hanyalah dunia petir ungu. Setiap ahli di sana jatuh di bawah serangan ungu. Mengingatnya saja membuatku merinding. Kemudian hal yang paling aneh terjadi. Pukulan yang ditujukan untukku mengenai mataku. Sementara aku tidak terluka,
Semua yang bisa aku rasakan dari mata aku adalah panas terik. Zuo Fan sekarang mengerti. Seperti yang dinyatakan dalam catatan rahasia 9 ketenangan tentang ungu Kaisar Langit. Lightning Gold Eye, semuanya menjadi sasaran untuk dihancurkan di bawah tatapannya, semua kecuali mata. Inilah sebabnya ketika kilat ungu menyambar mata Long Jiu, dia tidak terluka. Mungkin karena keinginanku untuk bertahan hidup, aku memberikan segalanya dalam berjuang untuk hidupku. Aku menyadari kekuatan petir ungu tetapi masih ingin hidup. Pada saat itulah suara seorang pria mencapai aku. Dia membacakan beberapa metode dan aku, dalam keadaan bingung menirukan kata-katanya. Itu mengejutkan aku pada akhirnya ketika mata aku mengeluarkan kilat ungu. Mungkin karena mata, kilat ungu tidak lagi menyambar aku. Akhirnya, ketika tornado berlalu, hanya aku yang selamat. Tetapi sejak aku kehilangan mata aku dan karena situasi panik ketika aku mendapatkannya, aku tidak lagi mengingat kata-kata yang diucapkan pria itu dan tidak memiliki cara untuk membentuk mata mistik lainnya. Long Jiu menghela nafas sambil Zuo Fan mengangguk. Lightning Canyon adalah sisa yang ditinggalkan Kaisar Langit dan berisi metode kultivasinya. Aku harus menemukannya. Jika aku menambahkan warisan Kaisar 9 ketenangan dengan Kaisar Surgawi, dengan 2 dari 3 warisan Kaisar kuno di tangan aku, tidak ada yang bisa menandingi aku. Aku tidak bereinkarnasi dengan sia-sia. Tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli tahap kaisar yang kuat akan meninggalkan sisa-sisanya di dunia fana. Hahaha. Zuo Fan ingin tertawa tetapi cukup bijaksana untuk menahan diri karena Long Jiu ada di sebelahnya. Pembicaraan mereka berlangsung sepanjang hari. Begitu Zuo Fan mendapatkan semua informasi yang menarik baginya, dia mengajak Long Jiu keluar. Setelah itu dia memasuki pengasingan selama sebulan untuk penyembuhan. Dengan pil pemulihan Long Jiu, dia kembali ke kesehatan penuh dalam 10 hari. Tetapi terpaksa menghabiskan sisa waktu untuk memperbaiki keadaan genting bayi darah. Sebulan kemudian, Zuo Fan keluar dari kamarnya meregangkan anggota tubuhnya dan menikmati udara segar. Selain itu, hanya beberapa hari yang lalu, dia dan bayi darah memasuki lapisan kelima kondensasi Qi. Hanya saja, sayang sekali salah satu dari 2 tetua dari lembah neraka mati sia-sia. Dia benar-benar berharap dia bisa menyerap Yuan Qi yang lebih tua pada saat itu. Dengan itu, dia akan berada di tahap tempering tulang sekarang. Ah, Stuart Zuo. Xiao Cui menjerit kegirangan melihatnya, tetapi kemudian kabur. Zuo Fan bingung, merasakan wajahnya tanpa sadar. Apakah ada yang berubah tentang aku? Kenapa dia lari begitu dia melihatku? Apa yang menakutkan dariku? Aku bukan monster yang suka bertingkah. Tapi dia segera mengetahui semuanya. Aku pasti terlalu kasar padanya ketika aku merobek pakaian mereka waktu itu dan gadis ini sekarang takut padaku. Sama seperti Luo Yunhai sebelumnya. Zuo Fan mencibir. Aku agak terlalu keras pada kedua anak itu. Saudara Zuo, apakah kamu merasa lebih baik? Kali ini adalah Kapten Pang yang kasar. Pang tua. Kapten Pang adalah satu-satunya yang dia akui sebagai temannya sejak dia bereinkarnasi.
Zuo Fan mulai merindukannya setelah tidak bertemu selama sebulan. Namun, saat Kapten Pang hendak memeluknya dengan ramah, wajahnya berubah dan dia lari. Kali ini, Zuo Fan terpana. Lupakan gadis itu, Xiao Cui, mengapa Pang Tua bahkan menghindariku seperti wabah? Zuo Fan mengerutkan kening, tidak bisa sampai ke dasar. Dia ahli dalam membaca niat orang dalam negosiasi dan perkelahian. Tapi itu karena dia yakin tindakan setiap orang dimotivasi oleh keuntungan. Namun perilaku Pang Tua membuatnya bingung. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitinya dan dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk takut padaku. Lalu apa masalahnya dengan dia melarikan diri? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan bingung tetapi dia tidak berminat untuk mencari tahu alasannya. Seorang pria seperti Kaisar Iblis adalah orang yang bertindak hebat, tidak terganggu oleh urusan kecil. Ketika dia hendak pergi, Lei Yuting muncul di hadapannya dengan sebuah kotak makan siang dan Xiao Cui berlari di belakangnya. 19.459.002, tubuhnya yang imut bersembunyi di balik Lei Yuting. Mengintip kepala kecilnya untuk menatap Zuo Fan. Apa yang kamu lakukan? Zuo Fan berdiri di tempat, bingung. Lei Yuting berjalan dengan langkah tidak pasti, tidak seperti sifat tegas yang biasa dia bawa. Ketika dia melihat Zuo Fan, pipinya memerah. Pramugari Zuo, terima kasih telah menyelamatkanku. Terimalah tanda terima kasih kecil ini. Zuo Fan menatap kotak makan siang dengan curiga saat dia membuka tutupnya. Bau harum menyapu dia saat hidangan yang dibuat dengan rumit disiapkan dari hati. Berada di tempat terbuka. Bau yang sangat harum. Zuo Fan bertanya, dari mana kamu membelinya? Apakah Windegaze City memiliki restoran yang begitu bagus? Mereka tidak dibeli. Xiao Cui melompat keluar sambil tersenyum. Nona muda menghabiskan 10 jam setiap hari membuat mereka dan menunggu Steward Zuo keluar dari pengasingan untuk mencobanya. Setiap hari, Zuo Fan sekarang mengungkap misteri Xiao Cui yang berlari saat melihatnya. Itu untuk memberitahu Lei Yuting. Tidak tahu kapan dia keluar, Lei Yuting memasak untuknya setiap hari. Kegigihannya menggerakkan dia. Mengangguk, Zuo Fan berbicara, aku menerima hadiah kamu. Lei Yuting menangkupkan wajahnya yang memerah dan berbisik, Steward Zuo baru saja sembuh dan perlu berhati-hati dari tubuhnya. Cepat makan sebelum dingin. Benar. Zuo Fan kembali ke kamarnya dengan kotak makan siang. Meskipun dia berada di tahap kondensasi Qi, tidak makan selama sebulan membuatnya lapar. Lei Yuting dengan Xiao Cui di belakangnya mengikutinya. Matanya bersinar seperti matahari, lembut namun cukup hangat untuk melelehkan agletser. Ketika Zuo Fan hendak menggali, sosok menawan Luo Yuncang memasuki ruangan dengan ketukan. Kapten Pang mengikuti di belakangnya. Mengerutkan alis, Zuo Fan melihatnya membawa kotak makan siang juga. Oh, aku tidak tahu Steward Zuo sudah menyuruh seseorang membawakan sarapan untuknya. Aku tidak khawatir sama sekali. Ketika dia melihat kotak makan siang di depan Zuo Fan, senyum Luo Yuncang melebar tetapi matanya menjadi tajam seolah-olah mereka akan melubangi semua orang yang hadir. Apa yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk pagi ini? Zuo Fan mengernyitkan alisnya dengan bingung. Tetapi ketika dia melihat tatapan kasihan Kapten Pang, itu membuatnya bingung. Bam! Luo Yuncang membanting kotak di depan Zuo Fan sambil tersenyum. Steward Zuo, ini adalah sesuatu yang aku buat untuk kamu bantu dalam pemulihan kamu. Aku sudah memiliki bagian. Aku tidak rakus untuk makan terlalu banyak.
Zuo Fan mengangkat bahu, berencana untuk menyingkirkan kotak Luo Yunchang, tetapi kemudian dia merasakan niat membunuh. Dia menangkap mata Luo Yunchang yang memelototinya. Aku akan mencoba keduanya. Zuo Fan tersentak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak mengerti apa yang diributkan itu, tetapi tahu bahwa jika dia tidak mengatakan itu, akan ada bahaya nyata dalam hidupnya. Mengungkap hidangan Luo Yunchang, dia menemukannya hangus hitam, memotong sebagian besar nafsu makannya. Kurasa aku akan makan yang ini. Zuo Fan pergi ke kotak Lei Yuting sambil menunjukkan senyum cerah. Tetapi bahkan sebelum tangannya mencapainya, Luo Yunchang menabrak kotaknya lebih dekat dengannya dengan tatapan tajam. Bukankah kamu mengatakan kamu akan memakan keduanya? Alis Zuo Fan berkedip. Keraguan muncul saat dia menatap lama hidangan Luo Yunchang yang terbakar. Tapi dia hampir tidak bisa menolak tatapan tulusnya dan mengangguk. Baiklah, aku akan memakannya. Luo Yunchang pecah menjadi lebar senyum, yang Lei Yuting tunjukkan meremehkan. Milikku dulu, Luo Yunchang mendesak. Tidak, milikku. Lei Yuting berkata dengan tergesa-gesa. Mata kedua wanita itu bertemu dan percikan api tampak beterbangan. Zuo Fan bertanya-tanya, bukankah mereka dekat? Mengapa mereka tiba-tiba berkelahi? Dia tidak bisa memahami apa yang bisa membawa perubahan seperti itu pada mereka. Pertama datang, pertama dilayani. Zuo Fan kemudian menggigitnya. Dari piring Lei Yuting, dia menatapnya dengan mata lebar dan penuh harap. Zuo Fan mengacungkan jempol, lezat. Senyum Lei Yuting mekar seperti bunga sementara Xiao Cui mendorong dagunya dan berteriak, "Nona mudaku mulai memasak sejak dia berusia 10 tahun. Tidak ada seorang pun di Windegaze City yang bisa menandingi keahliannya. Kamu beruntung hari ini, Stuart Zuo." Kebanggaan Xiao Cui mempermalukan Lei Yuting, tetapi bahkan itu tidak bisa menghilangkan senyum cerah dari wajahnya. Luo Yunchang cemberut, "Zuo Fan, coba punyaku." Zuo Fan menggigitnya tapi meludahkannya begitu menyentuh lidahnya. Bahkan racun lebih baik. Kata-katanya tajam saat dia mengambil kotak Lei Yuting, "Aku masih memilih yang ini." Lei Yuting tersenyum, sementara mata Luo Yunchang mulai berair. "Wow, bau yang sangat harum." Tanda seru petik 2. Pada saat ini Luo Yunhai berteriak kaget saat dia melompat ke kamar Zuo Fan. "Bro Zuo, kamu keluar. Dan kamu mengadakan pesta seperti itu, mengapa kamu tidak mengundangku? Pergi dan makan masakan kakakmu." Zuo Fan membencinya. Luo Yunhai mengeluh, keahliannya tidak bernilai sepeser pun. Dia tidak tahu apa-apa selain membuka pintu dapur. Tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi, Luo Yunchang berlari keluar dengan kotak makan siangnya. Tapi orang bisa melihat tetesan yang dia tinggalkan di lantai. Apa aku salah? Luo Yunhai bingung. Tidak sama sekali. Zuo Fan melahap masakan Lei Yuting sambil berkata, tetapi beberapa orang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Setelah menyelesaikan makannya, Zuo Fan memberitahu yang lain sebelum pergi, tetaplah di sini karena orang-orang lembah neraka mungkin masih mengintai. Aku akan mengunjungi pavilion naga terselubung. Luo Yunhai dan Kapten Pang mengangguk lalu menoleh ke Lei Yuting. Melihat wajahnya memerah, Xiao Cui bahkan lebih bersemangat. Betapa hebatnya, Nona muda, pramugari Zuo tertarik padamu. Lei Yuting hanya tersenyum. Pada saat yang sama, di kota kekaisaran. Di kantor yang megah, dua orang duduk berdampingan. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan jubah sutra putih.
Dia memiliki kumis menggantung kecil yang bergetar dengan senyumnya. Pria lainnya berusia 50-an, dengan kulit muram dan mengenakan jubah gelap. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Keduanya bertingkah seperti orang asing, tidak bertemu mata satu sama lain. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk, tubuh gemetar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas bersulam 9 naga. Yang mulia, para lelaki itu bangkit dan membungkuk. Yang lebih tua melambai kepada mereka. Untuk duduk, paviliun naga terselubung dan lembah neraka keduanya berasal dari 7 rumah bangsawan, pilar kekaisaran. Masalah apa yang membuatmu meminta audiensi denganku? Penatua ini adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu. Yang mulia, paviliun naga terselubung membunuh 2 tetua lembah neraka kita bulan lalu, melanggar kesepakatan 7 rumah. Yang mulia, tolong hukum paviliun naga terselubung. Pria berjubah hitam itu mengeluh. Mencibir, pria paruh baya itu berbicara, "Kamu Wanshan, kamu berani mengeluh dulu? Tetua lembah neraka, kamu melanggar domain paviliun naga terselubung aku. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Siapa yang pertama kali melanggar perjanjian 7 rumah? Salah satu murid lembahku, Yukuan, terbunuh di kota Windegaze. Tidak bisakah aku mengirim penatua untuk mengungkap masalah ini?" Yu Wanshan menyipitkan mata. "Long Yifei, kamu hanya membuat alasan untuk membalas dendam atas apa yang terjadi 2 dekade lalu. Hahaha, dan 20 tahun yang lalu, kamu menjebak penatua Jiu di Drifting Leaves City dan merusak mata mistiknya. Kamu menuduhnya memasuki domain kamu dan melanggar perjanjian 7 rumah, aku tidak keberatan. Namun kali ini, penatuamu yang memasuki milikku. Dan bukan hanya 1, tapi 4. Apakah ini yang kamu sebut investigasi? Cukup." Suara dingin kaisar datang saat matanya berkilat marah. Kedua belah pihak melanggar. "Ini adalah penilaian aku. Paviliun naga terselubung akan mundur dari Windegaze City. Itu bukan lagi bagian dari domain kamu. Orang-orang lembah neraka dan paviliun naga terselubung tidak akan pernah menginjakan kaki di kota ini lagi." Yang mulia, keduanya menangkupkan tinju mereka, tetapi kaisar menjentikkan lengan bajunya. "Masalah ini diselesaikan, mundur. Aku tidak ingin lagi mendengar apapun tentang 7 rumah, atau tentang perselisihan internal." Mengerti? Tidak satu pun dari mereka yang mau menerima kesimpulan ini tetapi tetap mundur. Ketika mereka pergi, mata kaisar bersinar. Agar orang-orang lembah neraka dapat memasuki kota Windegaze, mereka harus mengetahui rahasia berusia 1000 tahun. Kota kekaisaran selalu menjadi tempat konflik, penuh dengan mata dan telinga dari setiap faksi. "Ini harus diketahui yang mulia." Sebuah suara tua menjawab dari belakang. Kaisar terkekeh. Sepertinya, rencananya telah dimulai. Mutiara akan selalu bersinar. Hehehe.